Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa dihadirkan di bulan-bulan haram. Salah satunya yaitu di bulan ini, bulan Muharram. Salat dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam setahun kita memiliki kesempatan untuk beribadah selama 12 bulan. Di antara 12 bulan tadi Allah memilihkan Ashhurul Haram. Ada bulan-bulan yang spesial. Dan bulan itu adalah ada 4 tuh ya. Rajab, kemudian Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, satu lagi Muharram. Yang kalau kita beramal di dalamnya, bil khusus di bulan Muharram, itu satu amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya pun sama, dilipat gandakan juga. Makanya sayang kalau kemudian di bulan ini itu lebih banyak kelalaian yang kita lakukan dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Salah satu yang menjadi poin penting di bulan Muharram biasanya adalah kita menyantuni anak yatim. Selain kemarin di tanggal 10 Muharram kita melaksanakan puasa Asyura, puasa yang dikatakan oleh Rasulullah dia afdalu saum, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang semangat untuk sedekah ke masjid, sedekah ke duafa. Nah, di bulan ini kita diingatkan ada satu komunitas di dalam lingkup umat Islam, yaitu komunitas yatim, yang harus kemudian kita perhatikan juga. Ya. Jadi anak yatim itu berat hidupnya, Pak. Berat hidupnya. Rasulullah itu yatim. Imam mazhab yang hari ini kita ikuti ajarannya, Imam Syafi'i pun yatim. Ya. Banyak ulama-ulama yang kemudian saat kecilnya itu mengalami kepapaan karena keyatimannya. Maka mari Bapak Ibu, masih ada sekitar 10 hari lagi. Kalau ada kelebihan harta atau rezeki, mari kita santuni anak-anak yatim di kanan kiri atau di sekitar lingkungan kita. Rasulullah bersabda bahwa ana wa kafilu yatim kahataini, saya dan yang menanggung anak yatim itu seperti ini. Rasulullah menunjukkan dua jemarinya, yaitu telunjuk dan tengahnya. Rasulullah mengatakan seperti ini. Maksudnya besok di akhirat itu hidupnya tidak jauh
dari Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah. Kita tidak pernah lihat Rasulullah seperti apa. Banyak di antara kita bangga kalau punya tetangga wakil wali kota, punya tetangga sampingnya itu Pak Camat banget. Atau semangat kita kalau samping atau di lingkungan kita itu ada menteri gitu ya. Nah, apalagi besok kita di surga, rumah kita itu bertetanggaan dengan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu saat Isra dan Mi'raj itu diminta untuk masuk ke dalam surga oleh Allah. Lihat surga. Tujuannya agar bisa dikabarkan pada kita semuanya bahwa surga itu wujud dan kenikmatannya pun wujud. Saat Rasulullah masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada bayangan seorang wanita yang hampir saja mendahului Rasulullah masuk ke dalam surga. Dia, Rasulullah bertanya pada Jibril, "Hai Jibril, siapa tadi? Siapa wanita tadi yang kemudian ingin mendahuliku?" Kata Jibril, "Itu bayangan nanti wanita yang akan masuk surga setelahmu ya Rasulullah." "Apa amalannya?" kata Rasulullah. "Dia adalah kafilu yatim." Dia adalah orang-orang yang atau wanita yang suka menanggung anak-anak ya. Jadi hidupnya nggak jauh pada Rasulullah, selalu kemana-mana menyertai Rasulullah. Orang-orang yang selalu menyantuni anak-anak yatim. Dan Rasulullah juga pernah berpesan kepada kita semuanya bahwa man yassara mu'assirin yassarallahu lah. Barang siapa yang memudahkan mu'assirin, orang-orang yang sulit di dalam hidupnya. Para ulama mengatakan anak-anak yatim mu'assirin tadi, yassarallahu lah, Allah akan memudahkan hidupnya di dunia juga di akhirat. Iya, saya itu pernah Pak nganterin sekitar tahun 2010-an lah. Terus saya ngantarkan titipan dari sekolah untuk yayasan yatim. Itu ada di daerah Benteng Betawi, Pak. Masuk ke dalam itu, ke kampung, Pak. Begitu saya masuk, itu rumah yatimnya itu Pak, itu bilik, Pak. Bilik. Dan yang menafkahi itu janda, Pak. Banyak anak-anak yatim. Dan suka cerita bingung kalau kemudian belum bayaran sekolah untuk makan besok tuh. Berapa tahun kemudian saya lihat tuh rumahnya sudah berubah, tidak bilik lagi, sudah ditembok. Ya. Makanya seperti yang Rasulullah katakan, man yassara mu'sirin yassarallahu lah. Kalau kita ingin dimudahkan Pak, hidup, ya, maka kita pelihara anak yatim. Banyak orang yang pelihara hewan-hewan aneh di rumahnya gitu ya. Koleksi batu, koleksi burung. Wah. Jadi ya, di dekat rumah saya itu ada komunitas pencinta lovebird, Pak. Dulu lovebird itu jadinya itu 500.000, sekarang nggak ada harganya, Pak. Bahannya aja cuma 20.000. Ada harganya. Jadi apakah itu bisa mengantarkan kita ke surga nanti? Ya, kalau koleksi yang bagus-bagus saja, Pak. Mengoleksi kebaikan dari anak yatim. Ya. Rasulullah kedatangan sahabat. Ya Rasulullah, saya sakit. Rasulullah berobat. Sampai 3 kali belum sembuh juga. Maka kata Rasulullah, mau obatnya? Mau ya Rasulullah. Obatnya itu 2 kata Rasulullah. At'imul masakin, kasih makan orang-orang miskin. Wamsah ra'sul yatim, dan basuh kepala anak yatim. Tidak perlu di bulan Muharram, Pak. Di setiap bulan, setiap minggu, setiap hari boleh. Dia.
Anak yatim itu seseorang yang belum masuk usianya untuk bisa menanggung dirinya, Pak ya. Jangan sampai nanti Bapak ngaku-ngaku anak yatim itu, saya yatim nih gitu. Dia. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak motivasi dari Rasulullah agar kita bisa menyantuni anak yatim. Di dalam Al-Qur'an, Pak, orang yang mendustai agama itu bukan orang yang malas zakat, bukan orang yang malas sholat, bukan orang yang dikasih rezeki disuruh berangkat haji dia nggak berangkat, bukan itu. Tapi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim. Dia yang memperhatikan anak yatim di lingkungannya. Itu kata Rasulullah, kata Allah, yukadzibu biddin, pendusta di dalam agama. Dia pendusta di dalam agama. Kalau kita berhasil mengalahkan sifat kikir dalam diri kita dengan mendermakan harta kita pada anak yatim, wa may yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan kebakhilan dalam dirinya, faulaika humul muflihun. Dia orang yang muflih, menang, selamat. Salah satu kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang yang biasa mendermakan anak yatim adalah setiap pagi itu, Pak, malaikat itu kan gantian shift, Pak. Yang shift dari sore sampai pagi mau pulang ke langit. Yang dari pagi sampai sore datang tadi menyaksikan kita. Dua malaikat tadi menyaksikan kita, melaporkan, sehingga catatan amal kita jadi double. Itu kalau kita biasa mendermakan harta kita, bersedekah untuk anak yatim, tuh malaikat berdoa, Allahumma u'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang biasa berinfak khalafa. Khalafa itu, Pak, balasan yang cepat. Tapi kalau dia pelit, Pak, malaikat juga doakan, Allahumma u'ti munsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsikan, yang dia menggenggam uang tuh, Pak. Dia genggam sampai uangnya hancur, dia tidak lepas. Sampai tangannya berkeringat, dia tidak lepas. Bahkan sampai berdarah, Pak, dia tidak akan lepas. Mumsikan talafa, mudah-mudahan segera bangkrut. Nah, itu Pak prolog di pagi hari ini agar kita bisa memperhatikan anak-anak yatim di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah nabawi antara Badar dan Uhud pembahasannya. Bapak Ibu, perang Badar sudah selesai. Rasulullah dengan jumlah 300 tanpa ada niat untuk berperang, itu harus menghadapi 1000 orang pasukan Quraisy yang siap untuk berperang. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memenangkan Rasulullah dan para sahabatnya. Beritanya itu tersebar luas kemana-mana. Ketika orang-orang mendengar berita tersebut, maka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, mereka langsung datang ke Madinah, kemudian berbaiat pada Rasulullah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Banyak, Pak, yang masuk ke dalam Islam setelah perang Badar. Dia.
Tapi ada juga golongan yang kemudian ketika melihat Rasulullah itu menang dan para sahabatnya, mereka makin benci kepada Rasulullah. Ya, makin benci pada Rasulullah. Sehingga mereka segera melakukan aksi-aksi yang membahayakan umat Islam pada saat itu. Maka terdengar kabar dari kampung Bani Sulaim di luar Madinah tidak jauh, mereka sudah mengumpulkan bala tentara. 7 hari Pak setelah Rasulullah pulang dari Badar, Rasulullah mendengar kabar dari jasusnya, dari intelnya, bahwa Bani Sulaim sudah berkumpul siap untuk menyerang Rasulullah. Oh, bayangkan Pak ya, baru 7 hari Pak. Kalau kita baru menang itu biasanya euforia, tapi Islam tidak mengajarkan untuk euforia yang berlebihan. Saat Fathu Mekah, Mekah berhasil ditundukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah menurunkan sebuah guidance, sebuah konsep bahwa saat menang itu justru bukan seperti ini yang dilakukan. Kita menang melewati Ramadan hanya boleh 1 hari, besokannya diminta untuk berpuasa lagi. Sebelum Idul Adha diminta untuk berpuasa sebelumnya. Dia Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sudah menang nih, orang-orang sudah banyak masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak tasbih. Muhammad, maksudnya begitu. Wastaghfir, dan banyak-banyak istighfar ya Rasulullah. Jadi euforianya begitu. Bukan gegap gempita yang luar biasa. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, berangkat secara tiba-tiba. Bani Sulaim yang sudah siap-siap kaget Pak, karena disergap oleh Rasulullah. Mereka kemudian lari tunggang langgang, dan didapati di kampungnya itu ada 500 unta kurang lebih. Maka 500 unta itu kemudian dijadikan sebagai harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang itu dibagi-bagi kepada para sahabatnya 1/5 untuk Rasul. Dibayangkan Pak, baru beres tuh 7 hari Rasulullah sudah berangkat lagi perang. Dan pada saat itu usia Rasulullah sudah tidak muda lagi. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Rasulullah itu hijrah di usia 53 tahun. Ditambah 2 berarti Rasulullah usianya 55 tahun. Ikut perang, memimpin perang di usia 55 tahun. Makanya ada cara pandang berbeda antara seorang muslim dan orang barat Pak. Orang barat itu usia 55 sudah siap pensiun, sudah siap-siap untuk tamasya Pak, menghabiskan uang tabungan pensiunnya, mau keliling dunia segala macam. Kalau umat Islam nggak begitu. Makin dekat garis finish, makin dia bersegera, makin dia semangat, makin dia mengeluarkan banyak potensinya. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Makanya di usia-usia Bapak nih ya Pak, 40 ke atas itu sebenarnya golden age Pak. Usia di mana para nabi itu ya lagi powerfulnya di sana. Lagi powerfulnya di sana. Makanya jangan mau dibatasi oleh usia. Justru saat 40 tahun ke atas itu Pak, itu kematangan iman itu luar biasa itu Pak. Kematangan iman itu luar biasa. Yang menggerakkan orang untuk datang ke masjid setiap subuh itu Pak, itu bukan tubuh kita, tapi karena iman kita. Kalau dibilang tubuh mah, aduh udah semurat kali Pak ya. Iya. Tapi kita tetap berangkat juga. Itu karena iman sedang mantapnya itu Pak. Maka dinikmati Pak. Iya. Yang kemarin naik haji itu Pak, paling tua Pak ya.
Usianya 102 tahun Pak. Itu harusnya dicek kesehatan, nggak berangkat itu Pak. Cuman berangkat, suruh berangkat. Dan alhamdulillah pulang dengan sehat juga tuh Pak. Itu kalau bukan karena iman Pak, mending di rumah aja, udah 102 Pak. Nah, di rumah aja deh gitu kan. Enggak, cuman luar biasa tuh iman itu. Tidak lama setelah perang Bani Sulaim itu terjadi, terdengar kabar bahwa kafir Quraisy kan kalah Pak di perang Badar. Jalur perdagangan mereka dari Mekah ke Syam itu sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dia ingin buka jalur yang lain. Dia ingin melewati Najd dekat Irak, dia ingin lewat ke situ kemudian langsung ke Syam nantinya. Tapi Abu Sufyan biar jalannya itu lancar, dia bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini sebenarnya menjalin ikatan dengan Rasulullah, bahwa kalau ada musuh yang masuk ke Madinah, dia harus menganggapnya sebagai musuh. Tapi Bani Nadir namanya orang Yahudi, mereka ingkar. Maka Abu Sufyan itu setiap ingin berangkat ke Syam melalui Najd itu dia selalu mampir ke Yahudi Bani Nadir, sawan ke sana, dan Bani Nadir itu memberitahukan kelemahan-kelemahan umat Islam. Dari sini kalau ingin menyerang Madinah, dari sini kalau ingin menyergap kaum muslimin. Maka benarlah saat Abu Sufyan pulang dari Syam, Abu Sufyan itu selamat untuk bisa berdagang ke sana. Pulangnya sempat mengacak-acak pinggiran Madinah. 2 orang Ansor dibunuh. Dia 2 orang Ansor dibunuh. Kemudian kebun-kebun kurma dia bakar. Rasulullah mendengar itu kemudian diserang oleh Rasulullah. Rasulullah membawa 200 pasukannya. Diserang oleh Rasulullah dan berhasil bebas. Dan saat kemudian bebas, biar lari untanya kencang Pak, itu perbekalan hasil dagangnya itu dilepas semuanya. Nah, perang tadi namanya perang Sawik. Apa itu Sawik? Sawik itu gandum Pak. Gandum yang dia dapatkan itu semua diturunkan biar lari untanya kencang. Maka Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang berupa gandum tadi Pak. Tepung gandum. Itu luar biasa tuh. Di hadis itu ada hadis tentang tibun nabawi, kesehatan cara Nabi, bahwa tepung gandum tuh Pak, dia itu kata Rasulullah bisa mendinginkan perut. Itu saya pernah Pak beberapa tahun yang lalu itu mah kronis Pak, makan sakit nggak makan sakit. Itu kalau mah kronis kan gitu Pak, pagi-pagi udah mual terus tuh Pak. Dia obatnya yang saya makan itu Pak, tepung gandum itu yang kata Nabi dinginkan perutmu tuh. Itu saya pagi siang sore Pak, hampir 3 bulan saya makannya itu, nggak ketemu nasi itu Pak. Itu tuh rasanya anta Pak, udah begitu saja, kayak kita makan beras merah saja itu Pak. Dia makanya itu terus dibantu sama saum. Kan saum tuh hebat Pak. Kalau kita niat saum tuh nggak emah kita Pak. Niat saum saja tuh Pak. Itu tubuh kita cerdas nih, langsung mengikuti niat kita. Makanya kalau kita niat tahajud, itu tubuh kita sebenarnya ngikutin tuh Pak. Cuman kalah sama setan tiupannya. Sudah bangun jam 3 kita kata setan nanti kepagian. Dan kita merem lagi tuh Pak. Udah 3:30 tuh Pak. Nanti kepagian, tenang aja kata setan, masih ada tuh. Nggak taunya 4:30 Pak, sudah subuh. Iya, udah subuhnya telat, nggak dapat tahajud juga gitu. Nah, makanya disetting tuh Pak, niatnya tuh. Dan Rasulullah melakukan pengejaran Abu Sufyan itu selama 5 hari Pak. Bayangin Pak, Rasulullah Pak, di usia 55 tahun itu Pak, itu melakukan pengejaran terhadap Abu Sufyan itu selama 5 hari. Selama 5 hari. Mungkin ada di bayangan kita setelah Rasulullah berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy,
Jadi ya, itu tidak ada lagi musuh-musuhnya, tapi musuh-musuh semakin banyak. Orang-orang semakin tertantang untuk mengalahkan umat Islam. Ya. Kemudian Pak, tidak lama dari perang tersebut terdengar kabar bahwa kabilah Tha'labah dan kabilah Muharrib itu bergabung untuk menyerang Rasulullah kembali. Kabarnya dari mana? Dari intel Rasulullah. Ya Rasulullah sudah berkumpul di sana. Kabilah dari Bani Tha'labah dan orang-orang dari Muharrib, mereka berkumpul. Kata Rasulullah, kumpulkan para sahabat. Maka terkumpullah para sahabat, jumlahnya 450. Maka Rasulullah menyerahkan kepemimpinan kepada Utsman bin Affan di Madinah. Rasulullah kemudian berangkat. Kebiasaan Rasulullah kalau menyergap musuh Pak, itu selalu di subuh hari. Subuh Pak. Ya. Waktu perang Arab Pak, pertama kali Inggris dan Israel itu datang ke Palestina Pak, untuk melakukan penjajahan Pak. Itu tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam Pak. Itu mereka powerful berperang itu setelah subuh Pak. Setelah subuh. Pernah ada kejadian yang luar biasa. Itu ada satu markas besar mereka yang sulit untuk ditaklukkan. Tapi tiba-tiba Pak, di subuh hari Pak, di tengah markas itu ada teriakan takbir dan azan. Kaget semuanya Pak. Itu kalau ada takbir dan azan di tengah markas, itu selesai Pak berarti. Selesai. Tapi qadarullah Pak, banyak musuh-musuh Allah yang labelnya munafik, meminta supaya para mujahidin itu ditarik, karena banyak mujahidin itu berasal dari Mesir. Entah Mesir itu meminta semua mujahidin yang berangkat ke Palestina pada perang 10 hari itu Pak, itu ditarik balik. Ya sampai sekarang akhirnya Palestina diduduki oleh Israel. Sebenarnya sudah ada perang Pak. Tentara Mesirnya datang, dari kelilingnya juga datang, termasuk kaum muslimin juga tumpah di sana. Dan milisi-milisi Izzuddin Al-Qassam pada saat itu menyerang itu udik setiap subuh. Makanya ini Pak, kan bapak-bapak ini luar biasa nih Pak. Bukan hanya penjaga iman di lingkungan, tapi juga penjaga keamanan di lingkungan. Ya. Kalau ada serangan subuh hari, yang paling siap ya bapak-bapak ini. Bapak ini, saya tuh setiap datang ke sini Pak ya, itu suka lihat tuh tetangga bapak tuh ya, yang mungkin gak seiman dengan kita Pak ya, suka jalan pagi Pak ya, senam. Jangan kalah sama itu Pak, jangan kalah dengan itu ya Pak Anjar ya. Kita kalah nanti sama itu. Dia biar sehat, jadi ya begitu pagi-pagi, luar biasa nih. Kalau saya datang ke sini sekali mungkin saya nggak kagum, cuman itu siap saya ngisi ke sini ada aja tuh. Mungkin tiap hari Pak ya. Tiap hari kan luar biasa itu Pak. Itu kalau ada serangan beliau tuh Pak, jangan kalah kita Pak. Jadi ya, jangan kalah kita yang pertama kali tuh Pak, melindungi. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di peristiwa perang ini namanya perang Zi'amar. Rasulullah melawan gertakan dari Bani Tha'labah. Ada kisah menarik yang masyhur di kalangan kita. Saat Rasulullah itu menaklukkan, menyerang Pak, tiba-tiba itu bubar semuanya Bani Tha'labah. Tidak pernah ada kontra senjata. Melihat Rasulullah dan takbirnya saja sudah takut. Bubar mereka Pak. Dan Rasulullah itu standby di kampung Bani Tha'labah itu 1 bulan Pak. Dan pada saat itu sedang musim hujan. Pernah satu ketika Rasulullah sedang keliling di kampung Bani Tha'labah tadi, sedang keliling, hujan deras. Baju Rasulullah sampai basah. Rasulullah berteduh di pohon, matahari kemudian muncul, Rasulullah membuka bajunya dan menjemurnya. Saat Rasulullah sambil menunggu baju itu kering, Rasulullah bersandar di
di pohon tadi. Karena keletihan Rasulullah tertidur. Datang seorang Arab kemudian dari kalangan Bani Sa'labah itu membawa pedang dan meletakkan pedangnya di leher Rasulullah. Itu nggak ada Pak tuh. Itu pemimpin nggak ada yang melindungi Pak. Leher di sini Pak, pedang tuh. Ditanya, "Hai Muhammad, kalau sudah begini siapa yang melindungimu?" Rasulullah terbangun. Orang yang bangun tiba-tiba itu biasanya Pak, ngomongnya biasanya agak kacau, kaget, nyawanya masih belum nyambung. Yang kedua, kondisinya terjepit. Tapi Rasulullah langsung bilang, "Allah yang melindungiku." Rasulullah balik nanya Pak, "Sekarang siapa yang mau melindungimu?" Itu gemetaran orang tadi Pak. Dan pedangnya jatuh. Kisah itu masyhur kan Pak? Nah itu terjadi saat Rasulullah berperang melawan Bani Sa'labah. Jatuh pedangnya, masuk Islamlah orang tadi. Orangnya tadi bernama Dustur, masuk Islam. Luar biasa tuh, itu kisahnya. Saat Rasulullah itu selesai perang Badar. Dari sini kita lihat manusiawinya Rasulullah. Beliau kalau capek ya tidur Pak, bukan malah malaikat. Dia kalau kehujanan ya basah Pak. Dia bukan orang yang kemudian kehujanan gak basah tuh Pak, orang super yang begitu Pak ya. Iya. Sama Nabi kita, kehujanan ya kebasahan juga. Iya. Ya bajunya ya harus dijemur juga gitu Pak. Itu Rasulullah. Dia. Nah, yang paling hebat Pak, antara Badar dan Uhud itu terjadi di 4 Hijriah, hanya 1 tahun Pak perbedaannya. Rasulullah melewati beberapa perang. Saya lewat nih Pak, perang Bahram. Rasulullah melakukan perang tadi. Ada ekspedisi Zaid bin Harisah. Rasulullah juga kemudian mengutus di sana, perang juga di sana. Yang paling besar peperangan adalah perang melawan Yahudi Bani Qainuqa. Setelah mendengar kabar Rasulullah menang di Badar, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mengatakan, "Kami siap untuk memutuskan hubungan dengan umat Islam." Padahal mereka tinggal di Madinah. Ya. Bahkan saat Rasulullah dan para sahabatnya lewat kampung Bani Qainuqa itu, Bani Qainuqa ngeledek Pak. "Hei Muhammad," katanya, "yang kamu perang itu orang bodoh," katanya. "Pantas kamu menang. Kalau perang sama kami belum tentu menang." Kurang ajar tuh Pak. Rasulullah tidak balas tuh Pak, biasa saja Rasulullah, biarin aja udah. Namanya kaum yang mengadakan perjanjian, ya sudah, biarin saja. Dan Bani Qainuqa itu mengadakan kerjasama dengan orang Quraisy agar orang Quraisy segera menyerang Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Rasulullah biarin saja. Sampai satu ketika Bani Qainuqa ini punya pasar Pak. Dan salah satu pasar atau salah satu ma'isyah pekerjaan Bani Qainuqa adalah mereka rata-rata sebagai pengrajin emas. Suatu ketika ada seorang muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa bertransaksi, lihat-lihat emas di sana. Itu hijabnya Pak, itu dicantelkan ke paku. Saat kemudian wanita tadi berlalu, itu tersikap Pak. Dia berteriak sambil menutupi kepalanya, ditertawakan oleh semua orang yang Yahudi yang ada di pasar. Ada seorang muslim yang bekerja di Yahudi tadi, loncat langsung menutupi wanita tadi, mengcovernya dengan kain, langsung dibunuh oleh orang satu pasar. Mendengar kabar tadi, Rasulullah langsung mengatakan, "Wahai sahabatku, kumpul semuanya kepung
kampung Bani Qainuqa, dikepung Pak. 15 hari Pak dikepung. 15 hari. Yang katanya mereka berani, ternyata mereka tidak berani Pak. Yang katanya mereka siap, lebih hebat daripada orang Quraisy, mereka ternyata nggak berani Pak. 15 hari mereka dikepung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya mereka menyerah. Mereka keluar dalam kondisi sudah saling mengikat satu sama lain. Mereka keluar dari benteng mereka dalam kondisi hina. Ini karakter Yahudi Pak. Karakternya itu begitu Pak. Pengecut sebenarnya mereka. Kalau kita lihat di YouTube tuh Pak, kalau ada sirine itu orang-orang Yahudi pada kabur kemana-mana gitu Pak. Tapi kita lihat orang Palestina Pak, terus di roket mereka langsung keluar bantuin saudara-saudaranya. Ketika ditanya anak-anak kecilnya, ini emang gak takut yang begini katanya. Kata anak kecilnya, kami takut sama Allah saja gitu. Ini luar biasa kan. Dia luar biasa tuh. Jadi gitu. Tapi ada Pak, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan sekutu dari Bani Qainuqa mengatakan, ya Muhammad, kurang ajar tuh Pak, manggil kepada Rasulullah tuh ya Muhammad. Kita nggak boleh begitu gitu. Ya Muhammad katanya, tolong lepaskan itu. Orang-orang Bani Qainuqa, mereka itu sekutuku. Sepanjang perjalanan terus dia ikuti sampai akhirnya Rasulullah berhenti di satu tempat mengatakan, ini semua jadi tanggung jawabmu, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Umar bin Khattab pernah ingin membunuh orang ini Pak. Ini muslim Pak, tapi munafik. Bahkan Rasulullah itu diminta untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, apa jadinya kalau besok aku sudah meninggal dunia, orang yang melihat, orang mendengar ada seorang nabi membunuh umatnya. Makanya kalau ada orang munafik itu nggak boleh Pak, nggak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi kalau orang munafik itu. Dan ganjaran orang munafik itu Pak, fi darki asfali minan nar. Dia ada di keraknya neraka Pak, di asfal Pak, paling bawah itu di neraka. Ya. Para ulama mengatakan boleh jadi itu dia yang paling dalam dibandingkan orang-orang kafir Pak. Itu orang munafik Pak. Ya. Jadi nggak suka lihat orang Islam itu bagus. Tapi pada akhirnya Bani Qainuqa ini terusir juga. Akhirnya mereka keluar dari Madinah dalam kondisi hina. Nah ini Pak karakter Yahudi. Mereka berkhianat, melakukan bugot, pemberontakan. Maka oleh Rasulullah diminta untuk keluar dari Madinah. Makanya Yahudi Pak, Bapak baca sejarahnya, di Romawi mereka diusir, di Persia mereka diusir, karena mereka selalu mengacak-acak, selalu ngacak-ngacak. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa yang lain lagi peristiwa-peristiwa antara Badar dan Uhud. Rasulullah itu setelah perang Badar usai itu Pak, banyak provokator yang muncul agar mereka membakar bara permusuhan kepada umat Islam. Salah satunya ada seorang wanita namanya Asma binti Marwan. Dia seorang penyair, setiap dia keliling Madinah Pak, itu dia selalu memprovokasi orang untuk memerangi umat Islam. Dia kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Umar bin Khatmi dari suku Khatmi Pak. Itu Asma itu saat menghina Rasulullah tuh Pak, di forum-forumnya itu langsung dibunuh Pak. Dan Umar itu datang kepada Rasulullah melaporkan, ya Rasulullah, itu orang yang biasa menghina kamu itu sudah kami bunuh. Apakah saya harus mengganti? Kata Rasul, tidak. Yang kau lakukan itu baik. Tidak boleh ada dia kambing yang saling menanduk.
Jadi jangan ada provokator maksud Rasulullah. Atas peristiwa tadi Pak, itu kaumnya Umair bin Khatmi tadi, Al-Khatmi tadi itu masuk Islam. Ini kita bicara provokasi Pak ya. Provokasi. Ada lagi Abu Afaq orang Yahudi, dia penyair hebat Pak. Kemana-mana keliling Madinah selalu membuat syair yang biasa menjelek-jelekan umat Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ini siapa yang membereskan orang tadi? Maka Rasulullah, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bereskan orang tadi. Sahabat tadi bernama Salim Pak. Maka saat dia sedang berorasi, memprovokasi dengan syair-syairnya, itu langsung dibunuh Pak. Ini ya. Yang lebih parah itu Pak, ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Tapi nanti kapan-kapan kita cerita Pak. Dan peristiwa lain antara Badar dan Uhud, itu pernikahan Rasulullah dengan salah satu istrinya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah anaknya Umar ini Pak, itu meninggal oleh suaminya. Maka Umar datang kepada Utsman, Utsman mau nikahin anak saya enggak? Utsman diam, nggak enak jawabnya Pak. Datang Abu Bakar, Abu Bakar mau nggak nikahi anak saya? Abu Bakar diam. Dia. Dan datang pada Rasulullah, kata Rasulullah, ya mana sini, saya akan nikahi anakmu. Hafsah ini ummahatul mukminin, salah satu ummahatul mukminin yang hafal Al-Quran. Ya. Waktu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, salah satu mushaf itu dititipkan kepada Hafsah, ya, yang kemudian memverifikasi itu ya, itu beliau. Salah satu kemuliaan ummahatul mukminin, ibunda umat Islam Hafsah adalah tadi Pak, kelebihannya. Antara Badar dan Uhud juga terjadi peristiwa pernikahan antara Ali dan Fatimah. Kita lihat tuh Pak, isinya nggak perang mulu, tapi isinya ada yang lain. Itu pernikahan Rasulullah ada di sana antara Badar dan Uhud. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan sebab-sebab perang Uhud. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.